Hai inteligen online. Pernah nggak sih kalian mikir, di mana sebenarnya orang tua Dora pas dia lagi kelayapan di hutan sama monyet? Gue punya satu teori yang bakal bikin kalian mempertanyakan seluruh episode Dora yang pernah kalian tonton dan mungkin bikin kalian ngelihat orang tuanya dengan cara yang bener-bener baru. Gimana kalau semua petualangan Dora itu settingan? Jangan berani-berani skip, karena bukti-bukti yang bakal gue beberin, ini logisnya kebangetan, dan di akhir ada satu pertanyaan yang bakal menghantui kalian. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya, karena cuma di sini kita ngebongkar rahasia terdalam masa kecil kalian. Dora, Dora the Explorer! Dora! Boots and super cool exploradora! Need your help! Grab your backpack! Let's go! Jump in! Vámonos! You can lead the way! Hey! Hey! Dora! 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 Swipe no swipey! Oh man! Dora the Explorer! Oke, para konspirator muda, mari kita bedah kasus Project Dora ini. Pertama, coba deh kalian perhatiin struktur petualangan. Dora yang super terpola. Setiap episode Dora itu kayak punya blueprint yang sama persis kan? Ada masalah, panggil peta, lewatin 3 lokasi ikonik, ketemu rintangan, diisengin swiper, terus berhasil dan nyanyi, "We did it." We did it! We did it! We did it! Yay! Bellissima! We did it! Buat anak-anak sih, ini oke biar gampang ngikutin. Tapi, gimana kalau pola yang saklek ini bukan cuma buat mempermudah penonton cilik? Therefore, ini adalah protokol eksperimen yang sangat terstruktur, dirancang buat nguji variabel-variabel tertentu dalam kemampuan kognitif dan problem-solving Dora secara konsisten. Setiap lokasi adalah testing ground baru. Kedua, kita bahas soal gear super canggih Dora, ransel dan peta. Ransel Dora itu kayak kantong Doraemon versi late, bisa ngeluarin apa aja yang dia butuhin. Terus si peta bisa nyanyi, ngomong, dan ngasih route interaktif. Kita dulu mikir ini emang dunia kartun. Tapi, gimana kalau ransel dan peta itu adalah prototipe teknologi super canggih yang lagi diuji coba dan disuplai langsung sama orang tuanya yang ilmuwan? Gila kan kalau dipikir-pikir? Setiap elemen di dunia Dora kayaknya emang udah dirancang. Tapi pertanyaan besarnya, kalau ini semua beneran eksperimen, buat apa sih tujuan akhirnya? Apa Dora sadar dia lagi dikerjain sama ortunya sendiri? Dan kenapa orang tuanya hampir nggak pernah kelihatan batang hidungnya? Jawaban buat pertanyaan terakhir ini mungkin yang paling bikin merinding. Stay tune, lanjut! Absennya figur orang tua secara fisik. Kalian sadar nggak, orang tua Dora itu kayak cameo doang di acaranya sendiri. Jarang banget muncul, sekalinya muncul juga nggak banyak ngobrol atau terlibat langsung sama petualangan Dora. Awalnya kita mikir, wah Dora mandiri banget ya, atau ortunya sibuk kerja kali. Tapi, dalam konteks teori ini, absennya mereka itu justru masuk akal. Therefore, mereka bukan orang tua yang cuek, tapi mereka adalah peneliti yang sedang melakukan observasi jarak jauh terhadap subjek eksperimennya. Mereka sengaja nggak banyak intervensi biar data yang didapat lebih natural dan nggak bias. Terakhir, sistem reward dan perayaan di akhir episode. Setiap kali Dora berhasil menyelesaikan misinya, selalu ada perayaan kecil dan lagu kemenangan. Ini adalah bentuk positive reinforcement yang klasik banget dalam psikologi dan eksperimen perilaku. Tapi, ini bukan cuma buat bikin Dora seneng. Therefore, sistem reward ini dirancang buat memperkuat perilaku yang diinginkan dalam eksperimen, yaitu kemampuan memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Ini ngejaga motivasi subjek, Dora, buat terus berpartisipasi dalam rangkaian tugas berikutnya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, gambaran Dora sebagai subjek eksperimen orang tuanya sendiri ini jadi makin jelas dan sedikit mengerikan ya. Semua petualangannya yang penuh warna, teman-temannya yang suportif, bahkan musuhnya yang predictable, semuanya bisa jadi bagian dari skenario besar yang udah dirancang dengan sangat teliti. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan akhir dari proyek Dora? Mungkin orang tuanya lagi ngembangin metode pendidikan super buat anak-anak jenius di seluruh dunia? Atau Dora sendiri adalah prototipe manusia super atau bahkan AI yang lagi diuji kemampuannya buat beradaptasi dan belajar?
Atau yang lebih ngeri, gimana kalau dunia Dora itu cuman simulasi super canggih dan Dora nggak sadar kalau dia nggak pernah bener-bener ada di hutan? Fakta, atau lebih tepatnya spekulasi liar. Coba perhatiin deh nama Explorer. Bukan cuman petualang, tapi penjelajah atau penyelidik. Jadi, setiap kali kita nonton Dora, setiap kali kita ikut teriak Swiper, jangan mencuri, atau nunjukin jalan ke Dora, kita mungkin bukan cuma lagi nonton kartun. Kita mungkin lagi jadi bagian dari salah satu eksperimen jangka panjang paling ambisius yang pernah ada, yang didalangi oleh dua ilmuwan yang kita kenal sebagai orang tuanya. Pertanyaannya sekarang, apakah Dora bahagia di dalam eksperimen ini? Dan apakah semua pembelajaran yang dia dapat sepadan dengan kenyataan yang mungkin dia hadapi? Entahlah, yang jelas, gue nggak akan pernah bisa lihat ransel ungu dan monyet pakai sepatu bot merah dengan cara yang sama lagi. Lo gimana? Apakah masa kecil lo barusan diupdate paksa jadi film thriller sci-fi gara-gara